Jadi bangkit saja, kamu boleh gagal iya, tapi harus bangkit. Kamu boleh bermimpi tapi ingat harus kamu bangun, ya kan? Kalau bermimpi boleh bangun iya, dan sah saja kalau kamu gagal dan sah-sah saja kamu sukses karena itu adalah sebuah perjalanan. Boleh kamu teman-teman insecure, overthinking, dan tetap kamu harus sesuai dengan koridormu dan menjadi diri kamu itu ingin jadi apa. Artinya cita-cita ataupun harapan, angan-angan kita itu kita perlu membesarkan diri kita bahwa kita itu kelak bisa seperti itu, kelak bisa seperti itu. Kalau tidak ya rapopo, gagal ya sudah biasa, gitu kan, namanya hidup kan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dengan aku Ulia Karimatunisa di acara Lentera Kampus. Nah, Lentera Kampus kali ini mengusung tema tentang how to know yourself, yang mana kita udah kedatangan tamu yang sangat keren dan pastinya menginspirasi kita semua. Nah, nanti aku bakal ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang ada dalam usia-usia labil ataupun usia mau beranjak dewasa. Nah, kali ini aku udah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Bapak Najmul Afat, yang mana beliau ini adalah dosen IAIN Pekalongan yang terkenal humble nih sama mahasiswanya. Monggo Bapak. Oke. Bapak. Baik, saya langsung duduk ya. Iya. Apa kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak. Bagaimana denganmu? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Ya. Jadi kita kali ini mau ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang mana di usia seperti saya nih Pak, sama teman-teman usia yang masih labil, yang masih gimana ya, mau bisa dibilang mau beranjak dewasa gitu Pak. Oke. Nah, jadi banyak permasalahan tentang overthinking ataupun insecure nih Pak. Nah, menurut Bapak sendiri apa nih Pak faktor yang menyebabkan itu tadi insecure dan juga overthinking Pak? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada teman-teman Lentera Kampus KPIN Pekalongan yang sudah mengundang saya ya di forum yang luar biasa ini. Saya diminta untuk cerita tentang insecure, kenapa sih faktor yang melatar belakangi itu. Tentu kalau saya sebagai dosen antropologi, saya melihatnya itu adalah faktor lingkungan yang paling utama. Lingkungan. Jadi seorang anak, khususnya anak muda, ya, kamu kan anak muda, saya juga masih muda, ya kan. Meskipun nggak baby face gitu kan. Tapi kita melihat bahwa lingkungan itu menjadi faktor utama dalam perilaku seseorang. Jadi bagaimana kita hidup di lingkungan tertentu, disitulah kita yang membentuk siapa diri kita, termasuk juga sikap atau sifat insecure tadi. Nah, insecure itu apa sih sebetulnya? Nah, gitu kan pertanyaannya kan gitu kan. Kemudian insecure itu ya kayak apa ya? Jawabannya ki apa? Mbak, kira-kira Nggak aman, nggak pede, malu. Nggak pede, malu gitu kan. Padahal anak muda yang keren itu dia harus dia harus pede atas dirinya gitu kan. Apa sih yang nggak dipedein dari anak muda gitu kan. Orang-orang tua saja pingin kembali lagi menjadi anak muda. Nah, lantas sebetulnya anak muda itu ya harus lebih pede lagi, wong orang tua aja pingin gitu kan. Gitu. Kemudian ketika seorang anak muda itu kemudian mempunyai sifat insecure yang dipengaruhi oleh lingkungannya, barangkali kita bisa lihat bahwa lingkungannya itu mengajak dirinya untuk selalu hidup perfect barangkali, menjadi hidup yang sempurna. Padahal selama hidup itu nggak ada yang sempurna, ya kan? Ya memang ada lagu sempurna gitu kan, tapi nggak semulus-mulus gitu aja deh gitu kan. Bahkan kalau kita lihat
jalan untuk menuju rumahmu saja, ya kan, perlu bergelombang cinta, enggak perlu gelombang apa namanya, gelombang ada belokan gitu kan, ada nggak belokan, lurus nggak aja. lurus-lurus aja. Dan itu saya rasa anak muda kenapa insecure ya kayak tadi itu, karena dia berada di lingkungan yang membuat dia harus merasa perfect, dia akhirnya takut untuk salah, gitu kan. Kemudian dia harus ya menjadi orang yang harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain, gitu kan. Jadi lupa sama dirinya sendiri. Yes, betul. Gitu, Pak. Kadang ada juga yang masyarakat kita, lingkungan kita tuh apa ya, punya standar sendiri gitu. Yang perfect tuh yang gini. Kalau nggak gini ya berarti kamu nggak perfect. Oh gitu. Oke. Ya, saya jadi ingat dulu saat saya riset tentang anak muda, saat saya S2, bahwa anak muda itu, Mbak Ulia ya, saya masih ingat namamu, Mbak apa namanya, anak muda itu dia adalah generasi yang sebetulnya diharapkan oleh orang tua supaya dia bisa menjadi seseorang yang didambakan oleh orang tua, satu itu. Yang kedua, anak muda itu adalah seseorang yang dianggap, sebagian mengatakan adalah pembangkang, karena apa? Sering melawan orang tua gitu. Nah, anak muda itu pingin menunjukkan siapa dirinya, dia punya passion, dia punya sesuatu yang ingin ditonjolkan gitu kan. Akhirnya ya dua hal ini, di satu sisi orang tua itu berharap supaya anak menjadi A, tapi si anak ini pingin menjadi B gitu loh. Ya walhasil ada dinamakan ya anak tadi disebut sebagai perlawanan tadi, dianggap melawan barangkali seperti itu. Berarti yang terpenting lingkungan ya Pak? Itu pasti. Ya lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, karena kita kan hidup di pertama kali di keluarga kita. Pertama kenal. Betul. Saya masih ingat ketika saya baru punya anak ini. Saya mau iklan dulu. Selamat Pak ya. Oke. Nama saya Zidna, Maulida Zidna Ikrimah. Dia lahir pas 12 Maulid kemarin, 29 Oktober. Baru aja. Iya, betul. Jadi saya dan istri saya itu selalu memberikan satu afirmasi atau satu stimulus saat di dalam kandungan gitu. Maka dalam Al-Quran kan, karena saya diain ke Pakawan kan, saya harus pakai dalil nih. Iya, nggak apa Pak, monggo. Kan kita harus apa namanya, ketika kita itu wajib belajar dalam kandungan hingga akhir mati kan, akhir hayat nanti, dan sampai liang lahat nanti. Dan artinya dalam kandungan pun si anak itu diberikan respon-respon atau stimulus-stimulus positif oleh keluarga. Sejak dalam kandungan loh. Kemudian sekarang udah lahir, kita kasih stimulus, dan teman-teman anak muda juga distimulus oleh keluarga dan lingkungannya, mulai peer group juga, teman-teman sebayanya. Kiranya begitu. Oh iya, baik Pak. Terus kan dari tadi ya Pak, ada banyak faktornya juga kan, dari terutama yang tadi Bapak bilang lingkungan itu, cara mengatasinya gimana Pak? Oke, baik. Kalau lingkungan, kita perlu, yang pertama kayak kita perlu mensyukuri kita berada di lingkungan yang terbaik untuk diri kita. Itu bersyukur perlu. Kadang kita merasa bahwa saya ingin dilahirkan oleh seorang ibu dari seorang tokoh besar, gitu kan, atau ingin dilahirkan dari bapak dari seorang tokoh besar, gitu. Malah sekarang saya justru kebalik, gitu. Maksudnya gini, saya itu sekarang banyak sekali anak-anak muda khususnya yang sering main dengan saya, dan mereka merasa bahwa ketika dia menjadi seorang anak dari guru atau dosen atau orang yang berpengaruh, yang berkontribusi untuk masyarakat, dia merasa bahwa dirinya itu takut untuk tidak bisa seperti halnya orang tuanya. Nah, akhirnya insecure tadi, ya kan? Nah, padahal kalau kita pahami, ya kita harus bersyukur dulu, kita dilahirkan di mana, dan kita pasti akan punya kontribusi untuk apa. Nah, lagi-lagi barangkali saya udah cerita di sesi lain, cita-cita anak muda itu tidak lepas dari lingkungannya. Dia anak siapa? Anak guru. Nah, dia pasti minimal jadi guru. Ya, karena orang tua berharap ya minimal dia menjadi seorang seperti halnya orang tuanya. Nah, betul. Nah, kalau almarhum bapak saya adalah seorang petani, ibu saya seorang ibu rumah tangga, kakek saya seorang pengajar. Nah, saya mulai memahami cita-cita saya mau apa sih, gitu kan. Walaupun saya merasa bahwa saat saya hari ini menjadi dosen, ini bukan satu hal yang bukan satu hal yang saya rencanakan, saya katakan itu. Ini satu hal yang min haitsu la yahtasib ya, suatu rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian saya mikir lagi,
ada apa sih dengan saya gitu kan. Setelah saya memahami kondisi diri saya bahwa mulai saya petik lagi, bapak saya seorang petani, dia hobinya menanam pasti, ya kan. Dan barang siapa yang suka menanam kebaikan maka dia akan memanen kebaikan, dan juga sebaliknya. Nah, ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang dia fokus banget mendidik anaknya. Walhasil ya anaknya akan seperti halnya apa yang diharapkan ibunya. Kemudian kakek saya adalah seorang pengajar. Nah, ternyata saya juga tidak boleh lepas dari itu. Walaupun saya punya passion lain, misalnya apa ya? Saya punya passion lain apa ya? Saya juga nggak tahu ini. Saya hanya mengalir saja soalnya. Saya hanya mengalir saja, lingkungan yang membentuk saya, dan kemudian sekali lagi lingkungan yang membentuk saya, dan saya menjadi diri saya hari ini, dan saya merasa enjoy dengan apa yang ada sekarang dan ini. yang terpenting bersyukur. Bersyukur. Ya. Menerima yang udah kita miliki. Betul. Gitu, ya, Pak? Oh ya. Terus kan ada nih Pak, yang orang tua membeda-bedakan anaknya dengan tetangganya, misalnya sama saudaranya, dibeda-bedain gitu Pak. Nah, cara menyikapinya tuh gimana Pak? Oke, thank you. Kita perlu mendudukkan beliau, orang tua kita itu sesuai dengan tempat duduknya. Iya kan, masa orang tua duduknya di bawah kan, terus duduknya di atas, kita di bawah. Nah, kenapa teman-teman? Orang tua itu ingin anaknya hidup bahagia. Iya kan? Itu alasannya. Itu pasti. Orang tua itu pasti ingin anaknya itu bahagia. Maka kita sering mendengar misalnya ada seorang anak yang ingin menikah dengan seseorang gitu. Kemudian tiba-tiba gagal gara-gara ya itu tadi, ketidakcocokan, kekhawatiran orang tua gitu. Ya memang seperti itu adanya gitu kan. Akhirnya kandas di tengah jalan gitu kan. Dan kita perlu memahami dulu kembali lagi, orang tua itu ingin anaknya bahagia. Maka yang dilakukan memang kadang membandingkan. Niatan orang tua kita itu sebetulnya ingin bahwa kita itu mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Dan kuncinya adalah sebetulnya dialog deh gitu di situ. Kalau anak itu bisa ngomong apa yang diinginkan orang tua, kemudian apa yang diharapkan dia itu apa, sebetulnya bisa klik di situ. Dan komunikasi. Pentingnya komunikasi sama orang tua. Betul. Dan sekali lagi wajar kalau orang tua itu bilang membandingkan ini dengan itu. Sebetulnya bukan membandingkan ya, ingin memberi gambaran bahwa kelak suatu hari nanti ketika engkau disiplin, engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan gitu. Kalau kamu malas-malasan ya nanti mau jadi apa gitu. Nah, balik lagi ke cerita saya kan, boleh cerita deh. Ini kan talk show. Saya itu refleksi banget kenapa saya hari ini jadi dosen. Gitu. Refleksi banget di lingkungan saya yang membentuk saya. Dulu saat saya SD SMP itu saya sering diceritain ada seorang Pak Lebe atau Modin, tokoh masyarakat yang suka, iya kan, di masyarakat itu pasti ada. Dia tuh punya anak lebih dari 5 dan semuanya berprestasi. Ada satu anak namanya Mas Rizik tapi dipanggil komputer gitu. Kenapa? Karena otaknya pintar sekali gitu. Maka dipanggil komputer. Kemudian semua anaknya itu diberi janji oleh seorang bapaknya itu Pak Modin. Ketika engkau ranking 1 maka engkau akan mendapatkan mie ayam. Ranking 2, rewardnya itu. Ranking 2, engkau akan mendapatkan bakso. Ranking 3, es teh. Dan semua anak-anaknya itu ranking 1 semua. Iya, kan soalnya dikasih ini gitu. Dan memang cerdas. Dan Pak Lebe ini bingung. Mau makan saja susah. Dia harus menunggu berkat ataupun nasi kenduri selamatan itu kan. Nah ini anaknya berprestasi semua. Tapi ndelalah bisa. Cerita itu juga menjadikan saya bahwa saya punya gambaran kelak ketika saya sekolah. Nah, saya punya gambaran saya harus seperti dia. Gitu. Nah, barangkali lingkungan itu yang sangat mempengaruhi seseorang dia mau jadi apa. Gitu deh. Harus hidup tuh harus punya tujuan gitu ya intinya. Itu pasti. Kalau nggak ada tujuan ya gimana kita mau kanan kiri ikut. Iya, gitu. betul. Dan harus dibayangkan juga. Dibayangkan kan? Gimana maksudnya? Lah, saya nggak ada bayangan. Jadi misalnya gini, ada satu cerita B.J. Habibie itu pernah bingung bagaimana pesawat itu bisa terbang. Kemudian distimulus oleh ayahnya dalam filmnya itu saya tonton. Terus burung saja bisa terbang ke manusia, kenapa tidak? Gitu kan.
Artinya cita-cita ataupun harapan, angan-angan kita itu kita perlu membesarkan diri kita bahwa kita itu kelak bisa seperti itu, kelak bisa seperti itu. Kalau tidak ya rapopo, gagal ya sudah biasa. Itu kan namanya hidup kan seperti itu. Iya. Itu. Ya kadang ke atas, kadang di bawah. Nah, ya, roda biasa. seperti itu deh. Nah. Iya. Terus ada lagi nih Pak. Gimana sih cara bisa bangkit kembali dari rasa tadi? Kan jujur saja nih Pak, saya sendiri aja kalau malam misalnya, kalau malam sendirian lagi ada yang dipikirin gitu Pak. Misalnya, aku kayak gini sih, kok aku kurang menerima diri sendiri gitu Pak. Jadi insecure sendiri, overthinking sendiri gitu Pak. Padahal yang terpenting kan aku memikirkan diri aku sendiri Pak. Tapi kenapa lebih memikirkan orang lain daripada diri kita sendiri ya. Oke. Ya, gimana nih Pak? Oke. Anak muda khususnya, dia akan selalu khawatir kelak masa tuanya akan seperti apa, gitu kan, istilahnya seperti itu. Atau anak-anak itu, anak-anak nggak ada pikiran besok dia mau nggak ada. Paling dia sangat polos ketika ditanya cita-cita kamu ingin jadi apa, dokter, gitu kan. Dia semangat polisi, gitu kan. Ya karena bayangan mereka cita-cita di hadapan mereka ialah polisi dan dokter tadi. Dan kita sering balik ke pertanyaannya yakni kita gimana sih caranya supaya kita bangkit, ya kan? Ya tinggal bangkit aja sih, sekarang duduk sekarang. Enggak juga ya. Bangkit itu iya baik, dan kita perlu merasakan bahwa jatuh itu juga baik kok. Itu penting satu. Sebelum kita bangkit kan pasti kita jatuh dulu. Jatuh dulu. Dan hidup menyendiri itu bagus juga kok Mbak Ulfi. Tuh, kita perlu merasakan kesendirian, meratapi nasib kita. Meratapi ya. Untuk mengintrospeksi sejauh mana sih sebetulnya kita itu hidup ini untuk apa, kemudian apakah hari ini itu sebetulnya sudah berkontribusi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat. Itu juga penting. Dan saya selalu mendukung ketika teman-teman memperhatikan orang lain, karena ternyata itu justru akan memudahkan diri kita. Saya kasih contoh kecil dalam keseharian saya itu sering mendampingi teman-teman yang mau kuliah beasiswa S2 dengan beasiswa loh. Nah, saya nggak ada bayangan istri saya bakal kuliah dengan beasiswa sekarang. Gitu. Tapi dilalah itu Indonesianya apa ya? Kebetulan di H-min seminggu saya tiba-tiba ngobrol saja dengan istri saya. Dan kita cek TOEFL atau tes bahasa Inggris, kemudian tes psikotes dia, skornya berapa, dan dia daftar di UGM dan dapat beasiswa. Itu hal yang di luar rencana saya. Termasuk ya saya jadi dosen. Saya nggak ada bayangan bakal jadi dosen. Cita-cita saya ketika kecil memang ingin jadi guru. Setelah SMA ingin kerja di PT Pama Persada Nusantara, tapi saya IPS. Kemudian saya kuliah di UNES. Saya diterima di sana SBMPTN-nya, SBMPTN-nya. Kemudian beasiswa yang saya inginkan dulu adalah beasiswa bidik misi, saya nggak lolos. Walhasil sesuai dengan rencana selanjutnya saya ingin jadi cleaning service. Nah, karena saya sering ngobrol dengan teman-teman, sering menjalin komunikasi dengan teman-teman yang sudah kuliah maupun nggak kuliah, maupun mereka yang gagal polisi, pokoknya SMA ini semua, saya dolan dengan mereka, saya silaturahim dengan mereka, dan mereka yang kuliah di UNES memberikan kabar, dibuka lagi beasiswa bidik misi. Walhasil saya berangkat dan saya bisa kuliah, daftar. Kemudian S2 pun saya didorong oleh dosen saya. Saya ingin menjadi seorang petani seperti halnya bapak saya. Karena saya berharap bahwa hidup saya cukup menjadi seorang petani, dan saya rasa membahagiakan keluarga saya udah cukup deh. Saya rasa begitu. Tapi guru saya, dosen saya mengatakan, kamu berpikir seperti itu bagus, tapi untuk soal ilmu kamu harus selalu berkembang. Dan saya bisa sekarang S2 dan nanti saya mendoanya bisa S3. Amin. Amin, ya Allah, amin. Jadi bangkit saja, kamu boleh gagal, iya, tapi harus bangkit. Kamu boleh bermimpi, tapi ingat harus kamu bangun, iya kan? Kalau bermimpi boleh, bangun, iya. Dan sah saja kalau kamu gagal, dan sah-sah saja kamu sukses, karena itu adalah sebuah perjalanan. Oh iya, berarti ya terima aja kalau lagi nggak apa-apa. Aja, ya itu nggak apa-apa, itu wajar. Gitu, iya, wajar gitu. Ya manusiawi kok, gitu kan? Iya. Terus yang terakhir nih Pak, motivasi atau pesan dari Bapak buat teman-teman semua nih Pak, yang merasa overthinking, yang merasa insecure gitu Pak. Bersikap overthinking itu kadang ada bagusnya,
Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik, ya kan? Kita boleh khawatir, iya. Saya juga pernah khawatir dulu. Orang kadang sampai diare bahkan, iya kan? Orang itu khawatir itu biasanya nanti akan larinya ke diare. Ya. Bahkan kemarin itu ada satu teman kantor saya itu kena COVID. Nah, saya baru dikabari teman saya kena COVID. Sore langsung saat itu juga saya sakit 1 minggu. Wah, takut, iya. Wah, aku sekarang saya diminta untuk cerita insecure, saya juga insecure. Artinya apa? Semua orang bisa mengalami itu, dan ketika kita sadar bahwa kita itu adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri, iya kan? Tukang cukur wae ora bisa nyukur rambutnya dewe gitu kan. Tukang cukur aja tidak bisa mencukur rambutnya sendiri. Ya kita harus tetap sharing dengan orang lain, dan boleh kamu teman-teman insecure, overthinking, dan tetap kamu harus sesuai dengan koridormu dan menjadi diri kamu itu ingin jadi apa. Saya rasa begitu. Harus bertujuan gitu ya Pak. Ya. Kalau ada orang yang insecure, ada yang overthinking, ingat kalian nggak sendiri. Yes, kalian nggak sendiri. Aku siap menemani gitu. Kalian nggak sendiri, banyak yang ngalamin gitu juga. Iyalah, itu fase kehidupan saya rasa. Iya, fase kehidupan. Baik, terima kasih loh Bapak udah dari Batam ke sini. Repot-repot. Terima kasih Bapak. Oke teman-teman. Jadi rasa overthinking ataupun insecure itu ada di setiap orang, ada di setiap manusia, terutama ya di usia-usia seperti kita ini. Jadi tidak apa-apa, kalian tidak sendiri. Oke, saya Ulia Karimatunisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.